warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa syafi'ina wa karimina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sa'adatul kurama wa fadilatul uqala wal a'izza, para alim ulama, para hujjaj, para tokoh masyarakat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus Ketua DKM Al-Aqib Bapak Ustadz Nur Saleh, Ketua Panitia PHBI Isra Mi'raj Ustadz Erwin Setiadi, Ketua DKM As-Salam Ustadz Sumarsono, Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Ustadz Abdul Razak, Ketua RW 057 Bapak Hoer Afandi, Ketua Keamanan RW 057 Bapak Cecep, dan Ketua RT 1 sampai dengan RT 9 RW 57, diantaranya Ketua RW 018 Bapak Ismat, Ketua RT 1 sampai dengan RT 04 RW 018, dan ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Firdaus, ibu-ibu Majelis Ta'lim GMT Cahaya Darussalam 2. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan yang hadir di sini, yang kumpul di tempat ini, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan urusannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah berikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, putra putrinya soleh dan solehah, berkah dunia dan juga berkah akhiratnya ya Rabbal. Anak kecil yang anteng ya. Nanti Pak Ustadz ingin menyampaikan 5 pertanyaan. Yang bisa jawab dapat hadiah. Makanya perhatikan isi daripada ceramahnya, karena pertanyaannya seputar materi ceramah. Yang berisik nanti nggak dapat hadiah. Ya deh ya. Pertama-tama mari sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah Rabbun Nas, yang mengatur manusia, Malikun Nas, rajanya manusia, Ilahun Nas, Tuhannya manusia. Alladzi khalaqas samawati wal ardh, yang telah menciptakan langit tanpa tiang dan bumi tanpa pondasi. Wa ikhtilafil laili wan nahar, yang menggilir perputaran siang dan malam. Alladzi at'amahum min ju', yang memberikan makan di saat kita lapar, wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman di saat kita sedang ketakutan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas nikmatnya dan lautan rahmatnya, kita semua bisa hadir di sini, bermuwajahah tatap muka, bermujalasah duduk bersama dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan
hadirnya kita di sini, kumpulnya kita di tempat ini mendatangkan keberkahan. Amin ya rabbal. Kemudian hadirnya saya di sini pertama ijabatul dakwah, menghadiri undangan dari panitia yang tempo hari panitia perwakilan dari Pak Budi silaturahmi ke pondok pesantren untuk mengundang di acara Isra dan Mi'raj. Alhamdulillah saya sudah hadir. Yang kedua, niat saya ingin silaturahmi kepada jamaah Masjid Al-Aqib dan warga Cahaya Darussalam. Sebab kata Rasul, man arada ayunsa umruhu wa yabsuta rizquhu falyasil rahimahu. Barang siapa yang pengen umurnya panjang, rizkinya banyak, maka sambunglah silaturahmi. Yang ketiga, niat saya hadir di sini adalah ingin sama-sama dapat berkahnya tholabul ilmi. Karena kata Rasul, man jalasa indal alimi sa'ataini, barang siapa yang duduk bersama guru di majlis sa'ataini 2 menit saja, au sami'a minhu kalimataini, atau mendengar nasihat dari guru 2 kalimat saja, au akala ma'ahu luqmataini, atau makan bersama guru 2 suap saja, au masya khutwataini, atau jalan bersama guru 2 langkah saja. Apa kata Rasul? A'tahullahu ta'ala jannataini, maka Allah akan berikan 2 surga kepada kita. Wa kullu jannatin mithlu dunya marrataini, yang mana satu surga luasnya 2 kali lipat dunia dan seisinya. Alhamdulillah. Insya Allah yang hadir di sini pulangnya bawa surga. Ya Allah, itu surga luar biasa. Tapi berapapun indahnya surga, surga itu ada 7 tingkatan, Pak. Ada jannatul ma'wa, jannatul adn, jannatul khuldi, jannatul na'im, darus salam, darul qarar, jannatul firdaus. Yang paling tinggi adalah surga Firdaus, di mana di dalam surga tersebut ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata para ulama, apalah artinya masuk surga kalau tidak bersama Nabi? Meskipun surga indah, di bawahnya ada sungai yang mengalir, pepohonan yang rimbun dan buah yang lebat, bidadari yang cantik, tapi kalau di dalamnya tidak ada Rasul, maka keindahan surga hampa terasa. Oleh karena itu kita niatkan, kita cita-citakan hadirnya kita di sini supaya masuk surga Jannatul Firdaus, bisa kumpul bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada malam hari ini acaranya adalah apa? Isra. Apa nih judulnya nih? Jadikan sholat sebagai sarana mewujudkan sifat tawadu, disiplin, sabar dan jujur bermasyarakat. Panjang ya? Berbicara Isra dan Mi'raj ini adik-adik harus tahu sejarah. Kenapa Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan? Itu karena terjadi pada Amul Huzni. Dulu belum ada tahun Hijriyah. Jadi Amul Huzni, tahun kesedihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa Rasul sedih? Karena telah ditinggal wafat oleh 2 orang yang dia cintai. Yang pertama istrinya Siti Khadijah, yang kedua pamannya Abu Thalib. Rasul sedih
Luar biasa itu Siti Khadijah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau meninggal, Rasul duduk di pinggiran Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala melihat kekasihnya termenung dan sedih. Maka Allah utus malaikat Jibril alaihissalam untuk Isra dan Mi'raj supaya hati Rasul merasa terhibur. Apa itu Isra? Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke Rafrafil Akhdar, sampai ke Arsy, sampai ke Mustawa, terakhir sampai ke Sidratul Muntaha. Itu perjalanan jauh, tapi ditempuh dengan sepertiga malam. Di luar dugaan, enggak masuk akal. Secara kebiasaan enggak mungkin, secara naluri tidak masuk. Perjalanan yang jauh dari Masjidil Haram ke Aqsa, bahkan ke Sidratul Muntaha, tapi bisa ditempuh hanya sepertiga malam. Ini adalah mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa yang terjadi di balik hikmah Isra dan Mi'raj? Pertama, Rasul Mi'raj minal masjidi ilal masjidi, dari masjid menuju masjid. Ini simbol, Bu. Artinya apa? Perjuangan dimulai dari masjid menuju masjid. Rasul ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, yang dibangun pertama adalah masjid. Rasul Isra dari masjid ke masjid. Makanya kalau berbicara masjid luar biasa. Tadi cerita pengurus baru hujan sebentar, waduh udah kerepotan. Perjuangan ngurusin masjid masuk surga. Ya Rabbal, kata Rasul, man basato hasiron fil masjidi madama dzalikal hasir, barang siapa yang menggelar karpet di dalam masjid, selagi karpet ini masih tergelar, maka malaikat berebut untuk membacakan istighfar untuknya. Dan barang siapa yang menyalakan lampu di masjid madama dzalikal dau, selagi lampu ini masih menyala, maka malaikat turun untuk memintakan ampun untuknya. Dan barang siapa yang membuang kotoran di masjid, menyapu masjid, mengepel masjid, kata Rasul, banallahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan istana di dalam surga. Orang berjuang demi masjid, pahalanya surga. Alhamdulillah. Makanya termasuk ukuran orang beriman, barang siapa yang anteng, yang tenang duduk di masjid, kasamaki fil ma'i, seperti ikan di dalam air, berarti dia ciri orang beriman. Al mu'minu fil masjidi kasamaki fil ma'i, orang beriman di dalam masjid seperti ikan di dalam air. Ikan dalam air kenapa, Pak? Hidup, tenang, anteng, betul. Al munafiqu fil masjidi, tapi orang munafik fil masjidi, di dalam masjid, kasamaki bila main, seperti ikan nggak ada airnya. Kenapa tuh? Lah, mampus, ikan nggak ada air. Berarti cirinya begini, kalau lagi dengerin ceramah di masjid, ngelihatnya jam terus, ya, pantat gusar geser nggak betah, kemudian lihat jam, berarti nggak betah itu di masjid. Tapi alhamdulillah nih bapak-bapak, ibu-ibu kayaknya anteng aja di masjid, kelihatan nggak ada yang geser-geser. Alhamdulillah, berarti betah di masjid. Ini simbol.
Masjid itu adalah sentral kegiatan umat. Dulu di zaman Rasul semua kegiatan dilakukan di masjid. Bukan hanya sholat baca Al-Quran, tapi mengurus strategi perang itu di masjid. Dulu santri tinggal tidur di dalam masjid. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya masjid ini perjuangan. Makanya harus lengkap program-program yang ada di dalam masjid. Mulai dari cara memilih imam, betul? Nah, imam itu kan ditunjuk ya oleh pembina, oleh ketua DKM. Kamu adalah imam rawatib yang sholat 5 waktu, imamnya adalah kamu. Dan memilih imam harus sesuai dengan kriteria. Yang pertama, kriteria menjadi imam adalah afqahuhum fiddin, orang yang paling paham fikih di dalam urusan sholat. Yang kedua, aqra'uhumul Quran, orang yang paling pandai bacaan Al-Quran. Yang ketiga, awaluman hajaro, orang yang pertama kali datang ke sini. Yang keempat, awaluman aslama, orang yang pertama kali masuk agama Islam. Kalau ada 2 orang, bagaimana cara kita menentukan siapa yang menjadi imam di masjid? Maka lihat, yang pertama, afqahuhum fiddin. Siapa di antara 2 orang ini yang paling pandai ilmu fikihnya? Kenapa harus fikih? Karena yang berurusan dengan sholat itu ada syaratnya, ada rukunnya, ada hal yang membatalkan sholat. Nanti kalau imamnya kentut gimana Pak? Siapa yang gantiin? Makanya orang-orang yang alladzi yalihil imam ulul ahlam, orang yang berada di belakang imam adalah mereka ulun nuha wal ahlam, orang yang cerdas, orang yang mampu menggantikan posisi imam ketika sholat. Makanya afqahuhum fiddin, dia harus paham syarat-syarat sholat. Kalau di pesantren kan diajarin syurutus sholati arba'atun, syaratnya sholat itu ada 4. Yang pertama, toharatun minal hadasi wan najasati fil badani wal makani wa thawbi, suci badannya, tempatnya, pakaiannya dari hadas dan najis. Yang kedua, satrul aurati, menutup aurat. Auratul rajuli, aurat laki-laki, ma baina surrati wa rukbati, antara pusar dan perut. Wa auratun nisa jami'ul badani idal wajah wal kafain, seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Syarat yang ketiga adalah istiqbalul qiblah, sholatnya menghadap kiblat. Yang keempat adalah al ilmu fi dukhuli waqti sholah, mengerti tentang masuknya waktu sholat. Itu baru syarat doang. Berarti yang pertama harus suci dari hadas dan najis. Kalau hadas kecil berarti kita berwudu, kalau hadas besar berarti kita mandi junub. Wudu ada sunnah, ada rukun. Rukun wudu ada berapa? Ada 6. Arkanul wudu'i sittatun, rukun wudu ada 6. Yang pertama adalah an-niyatu, niat. Yang kedua ghuslul wajhi, membasuh wajah bareng dengan niat. Yang ketiga ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai sikut. Yang keempat mashur ra'si, mengusap sebagian kepala. Yang kelima ghuslur rijlaini ilal ka'baini, membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam at-tartibu, tartib. Susah nggak tuh? Susah nggak? Itu baru syarat rukun wudu. Belum kalau punya hadas besar berarti mandi junub. Betul? Orang yang selesai haid, selesai nifas, selesai wiladah, orang yang habis mimpi basah, orang yang habis berhubungan badan, berarti harus mandi junub. Kalau mandi junubnya salah, sholatnya salah enggak? Salah. Apa syarat mandi junub? Ada 2. Arkanul ghusli isnani, syarat mandi ada 2. Yang pertama an-niyatu, niat. Bisa niat
Apa itu niat? Niat itu qasdus syai'i muqtaran bi fi'lihi, menyengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatannya. Apa niat wudu? Niat mandi. Nawaitul gusla li raf'il hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Yang kedua, sayalanul ma'i ila jamil aqdha, meratakan air ke seluruh tubuh. Tubuh yang mana? Tubuh bagian luar. Lempitan-lempitan telinga, jari-jari tangan, kaki, tempat mata, belek dan lain sebagainya harus terbasuh oleh air. Nggak boleh ada penghalang. Paham? Waduh, kalau ini nggak sah Pak, sholatnya nggak sah. Bapak nih, kalau melihat imam lagi sujud, di telapak kakinya ada cat, apa yang harus Bapak lakukan sebagai makmum? Ini yang bisa saya kasih duit nih. Mana tadi saya bawa duit perasaan ya? Astagfirullah. Wah, ini seru nih pembahasan nih. Imam lagi sholat. Udah siap-siap no anak-anak no. Pas sujud di telapak kaki imam ada cat. Sedangkan cat itu enggak sah sholatnya. Ada orang bertanya-tanya, Pak Ustadz, kenapa cat nempel di telapak kaki enggak sah? Apa urusannya cat dengan sholat? Jangan salah. Ketika kita berwudu, kaki adalah termasuk anggota wudu yang wajib dibasuh. Dan harus tidak ada penghalang yang menghalangi jatuhnya air ke kaki. Betul? Kira-kira kalau ada cat, itu wudunya ngalangin nggak? Ngalangin. Sah nggak wudunya? Kalau wudunya nggak sah, sholat imam sah apa enggak? Sedangkan si makmum tahu bahwa si imam sholatnya nggak sah karena wudunya nggak sah. Apa yang harus dilakukan si makmum? Ayo. Kalau imam telah melakukan perkara yang membatalkan sholat, seperti ada cat di telapak kaki, maka kewajiban makmum harus mufaraqah. Mufaraqah. Apa? Apa artinya mufaraqah? Mufaraqah adalah memisahkan diri dari jamaah. Sholat sendiri. Gerakannya nggak usah ikut lagi imam, kita langsung berdiri, ruku, sujud, dan nggak usah mengulang sholat. Bukan berarti saya memisahkan diri, keluar dulu dari jamaah, sholat dari awal. Bukan begitu. Ketika kita tahu di kata sujud imam nggak sah, maka kita langsung teruskan. Itu mufaraqah. Yang kedua, imam lagi sholat, tiba-tiba kentut, batal nggak? Bapak tahu dari mana kentut bisa membatalkan sholat? Sebenarnya kentut itu bukan membatalkan sholat. Kentut itu membatalkan wudu. Betul? Artinya kalau wudunya batal, sholatnya. Ada yang tahu nggak perkara yang membatalkan wudu? Ya, ada nih. Kalian dengar, nanti Bapak tanya setelah ini. Tapi jawabnya kalian harus pakai bahasa Arab. Mubtilatul wudu'i arba'atu asya'a, perkara-perkara yang membatalkan wudu ada 4 perkara. Yang pertama, khuruju syai'i min ahadis sabilaini min qubulin aw duburin, keluarnya sesuatu dari 2 jalan, baik depan ataupun belakang. Yang kedua adalah an-naumu
mumakkinin an-naumu ghairu makkinin maq'adahu fil ardi, tidur selain posisi duduk. Yang ketiga adalah bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram tanpa penghalang. Yang keempat adalah menyentuhnya telapak tangan kepada alat kelamin dengan telapak tangan bagian dalam tanpa penghalang. Maka kalau kita melakukan salah satunya, wudunya batal. Berarti kalau makan batal nggak wudu? Enggak. Minum batal nggak wudu? Enggak. Marah-marah batal nggak wudu? Kalau kentut batal? Nomor berapa tadi adanya? Nomor 1, keluarnya sesuatu dari dua jalan, depan atau belakang. Depan kencing, belakang kentut, batal. Yang kedua apa tadi? Tidur selain posisi duduk. Kalau mak ada tahu fil ardi, duduk yang menempatkan pantatnya begini. Bapak-bapak tidur Jumatan tapi begini aja, enggak batal. Tapi kalau tidurnya berdiri, lagi sholat ngantuk, Allahu Akbar, batal nggak? Batal. Lagi sujud tidur, batal nggak? Batal. Paham? Yang nggak batal itu cuman duduk. Bapak mau tidur 2 jam 3 jam nggak batal wudunya. Yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa penghalang. Waduh, bapak nyentuh istri batal, apalagi nyentuh istri orang, betul nggak? Lebih batal lagi. Udah batal, dosa lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian hilangnya akal, batal. Menyentuh kelamin dengan telapak tangan, batal. Garuk-garuk. Nah, kembali lagi, ada imam kentut, bret aja. Si imam gak boleh ngomong, makmum saya kentut, gak boleh, langsung keluar. Makanya masjid itu harus ada jalan tembus keluar, pintu samping kanan maupun kiri. Sewaktu-waktu imam batal, enggak harus ngelewatin jamaah, dia keluar. Lalu bagaimana sholat jamaah yang ada di belakangnya? Nah, makanya orang yang berada di belakang imam ulun nuha wal ahlam, orang yang mempunyai kecerdasan seperti imam, jago fikihnya, jago baca Qur'annya. Nanti dia maju 1 langkah meneruskan gerakan dan bacaan imam. Kalau yang belakang imam nggak ngerti, ayo gimana? Belakang imam pelanga-pelongo, ayo gimana? Belakang imam nggak paham, bubar sholatnya. Makanya nih nanti di Masjid Al-Aqib, belakang imam itu harus ustad. Ini mah ustadnya masbuk terus, subuh ketinggalan, maghrib di belakang. Ada di sini ustad ada? Cung, ustad mana di sini? Mana? Ini ustad. Tapi kok kayak ustad tampangnya ya? Ini ustad. Apa ini? Ini ustad semua nih. Giliran acara jadi depan loh. Mentang-mentang banyak makanan. Giliran sholat aja masbuk. Ada di sini ada. Tuh dengerin ustad. Ada berapa ustad di sini? Ih banyak ya. Loh. Maka harus fikih dulu yang dikedepankan. Apa? Ilmu fikih, ilmu syarat sholat, ilmu rukun sholat, ilmu yang membatalkan sholat.
Pak Ustadz, ini Ustadz A sama Ustadz B sama-sama jago ilmu fikihnya. Ini ilmu fikihnya hebat, keluaran Pondok Pesantren Darul Fuqaha Indonesia. Waduh, promosi. Saya punya pesantren namanya Darul Fuqaha. Itu anak ini segede gini nih. Waduh, fikihnya ngelotok, Pak. Fikihnya ngelotok. Makanya ini pada pesantren di sana nih ya. Pesantren dapat potongan nanti, tenang. Si A sama si B sama-sama ahli fikih, keluaran pondok pesantren. Lantas siapa yang berhak menjadi imam? Maka pilih kriteria yang nomor 2, aqra'uhumul Qur'an. Siapa di antara dua ustadz ini yang paling bagus hafalannya, yang paling bagus tajwid makhrajnya? Oh, ternyata hafalannya sama-sama banyak, tajwidnya paham, hukum mim mati, hukum nun mati, mat, muskilat, gorik dan lain sebagainya, ngelotok di luar kepala. Wah, bingung nih, siapa yang wajib jadi imam? Pilih yang nomor 3. Siapa? Awaluman hajaro, yang pertama kali datang ke Cahaya Darussalam. Siapa? Yang pertama kali punya rumah di sini. Siapa? Itu yang berhak jadi imam. Pak Ustadz, ini Ustadz A dan B bareng dia karena temenan dulu, beli rumah bareng, tinggalnya juga bersebelahan. Terus siapa yang jadi imam? Awaluman aslama, orang yang pertama kali masuk Islam, berarti yang paling tua. Betul? Tapi seleksinya dari depan dulu baru belakang. Nah, kalau tua bloon gimana, Pak? Pak Ustadz, ini ada orang tua maunya jadi imam terus. Itu orang tua pinter nggak fikihnya? Boro-boro. Baca Qur'annya, waduh, apalagi. Terus gimana? Siapa yang jadi imam? Yang jadi imam yang paham fikih dulu, meskipun dia anak muda. Yang jadi imam yang paham Quran, meskipun dia baru keluaran pesantren. Orang tua gimana? Makmuman lillahi ta'ala. Paham? Ini penting. Kalau kita sudah benar menata ibadah sholat, maka timbullah sukunul jawarih wa hudurul qalbi. Gerakannya tenang, hatinya hadir, karena syarat rukunnya sudah terpenuhi. Ini yang akan menjadikan sholat sebagai sarana untuk kita menjadi muslim yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang ini ceritanya nih, karena hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad adalah ibadah sholat. Wa ma yata'allaqu minha, bukan cuma sholat, hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Makanya ketika nanti, ketika kumpul di padang mahsyar, khufatan muratan gurla, kondisi kita telanjang bulat tanpa busana sehelai benang pun. Watadnu as-samsu, matahari satu jengkal di atas kepala. Kalau gharikul mugawis, kondisi kita seperti orang yang tenggelam oleh keringatnya masing-masing. Ribuan tahun kita kumpul di padang mahsyar, kemudian melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Adaku minasari wa haddu minasaif, jembatan yang lebih tipis dari rambut dan lebih tajam daripada pedang. Panjang jembatannya 3000 tahun perjalanan. Alfu sanatin su'udan, 1000 tahun nanjak. Wa alfu sanatin hubuton, 1000 tahun turun. Wa alfu sanatin istiwaan, 1000 tahun lagi datar. Dan 3000 tahun itu dibagi 7 pos, yang mana masing-masing posnya dijaga oleh malaikat Jibril dan Mikail. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, pos pertama itu pertanyaannya seputar wudu. Seputar apa? Wudu. Ini wudunya benar apa enggak?
Ini air yang digunakan wudu, suci mensucikan, suci tidak mensucikan. Ini mutaghayyirnya mujawir apa mukhalid? Ini airnya kurang dari 2 kulah apa lebih dari 2 kulah? Ini airnya waridan atau maurudan? Kita yang mendatangi air apa air yang mendatangi kita? Masya Allah. Bu, ibu wudunya di kobok apa pakai keran? Pakai keran. Alhamdulillah. Zaman dulu kan di kobok. Betul. Ini kalau di kobok repot nih. Airnya harus 2 kulah. Jangan sampai mustakmal. Dan jangan sampai ada perubahan air baik warna, rasa dan bau. Wah, panjang ini urusannya, Bu. Ditanya kita tentang wudu. Wudunya bener apa enggak? Kadang ada. Saya pernah ngaji di satu instansi, isinya PNS semua. PNS itu kan kalau perempuan pakai bajunya ketat ya Pak, pakai seragam Pemda, betul. Ketika wudu saya liatin, dia cuman sampai setengah doang, basuh tangannya. Sholat aja rame-rame. Terus karena pakai kerudung, maka wudunya itu cuman segini doang. Ininya enggak, karena ketutupan kerudung. Ditanya, apakah wudu ibu begini? Iya Pak Ustadz. Kok bisa begini? Ya karena bajunya ketat. Kalau digulung nggak bisa. Sobek. Mentingin urusan baju. Betul? Giliran wudu nggak bener, sholat nggak sah. Terus buka gimana? Ya kita cuman segini aja Pak Ustadz. Soalnya kan pakai kerudung. Buka kerudungnya. Betul? Cari tempat yang tidak terlihat aurat oleh laki-laki yang bukan mahram. Jangan sampai muka dibasuh cuman setengah, tangan dibasuh cuman setengah. Sah atau tidak? Muka itu min manabiti syari ila akhir dzaqani, mulai dari tempat tumbuhnya rambut yang depan sampai ujung dagu. Itu panjangnya, lebarnya minal udunil ula ila udunil akhir, dari kuping kanan sampai kuping kiri. Itu wajib basuhnya, nggak boleh setengah-setengah, dan nggak boleh ada yang menghalangi. Make up harus dihapus, Bu. Lipstick harus dihapus. Barang siapa yang wudu sedangkan dia masih menggunakan lipstick, maka wudunya nggak sah. Sebab lipstick itu menjadi penghalang sampainya air ke anggota wudu. Sebab safaratul humrah, merah-merah yang ada di bibir ini adalah perkara yang wajib dibasuh ketika wudu. Kalau ada lipstiknya berarti nggak sampai itu air ke bibir, maka wudunya nggak sah. Paham? Pak Ustadz, tapi kita wudunya mingkem. Wudunya mingkem begini. Sah nggak? Sah nggak wudu mingkem? Kenapa nggak sah? Karena ini bagian daripada wajahun, bagian daripada wajah yang wajib dibasuh ketika wudu. Ini mah mentingin kondangan. Mentang-mentang abis makeover, pakai lipstick Mirabella, anti air. Kalau wudu nggak akan hilang, betul. Kemudian wudu pakai lipstick anti air, sah nggak wudunya? Ada yang pakai lipstick murahan, kalau kena air luntur, maka dia wudunya mingkem. Sah nggak wudunya? Ya Allah. Terus basuh tangan separoh, sah apa enggak? Sah apa enggak? Enggak sah. Sampai mana basuh tangan? Ilal mirfaqaini, sampai dengan sikut. Bahkan disunahkan dilebihkan, gurron muhajjalin, melebihkan batasan wudu dari yang wajib. Itu hukumnya sunnah. Ditanya kita tentang wudu kita, Bu. Makanya
Di masjid ini harus ada kajian yang khusus isinya materi ilmu fikih. Dan ilmu fikihnya nggak usah jauh-jauh. Fikih tentang ibadah sehari-hari aja, supaya kita ngerti tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu sudah menunjukkan jam 10:30 lewat. Saya sudah ceramah 45 menit, kurang 15 menit lagi, jadi pas 60 ya Bu. Ini kalau ada pertanyaan yang ditanya banyak banget nih. Bapak-bapak udah ngapalin aja karena mau dapat door prize. Ya Pak, mau ditanya. Nah, sebagai selingan maka ada pertanyaan, betul nggak? Hadiahnya mana hadiahnya? Oh, ini amplop. Masya Allah, ada 5 amplop. Nanti saya juga nambahin deh. Nah, dari saya dulu ah. Ini paling isinya 20.000 nih. Kelihatan. Iya. Untung Kiai bawa banyak duit. Lo giliran duit hijau lo. Pertanyaan pertama untuk 50.000 pertama. Nah, masih banyak. Panitia kebingungan. Banyakkan duit Kiai sama amplopnya nanti. Rasain lo.